Hai, perkenalkan saya Nyoman Lela Helmania dengan NIM 06031382025062. Mahasiswa aktif semester 4 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baik, di sini saya akan menampilkan sebuah video simulasi pembelajaran dengan memilih salah satu model pembelajaran. Yang mana di sini saya memilih model Discovery Learning. Nah, simulasi ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pengembangan Strategis Pembelajaran Ekonomi yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Dewi Koreati MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Baik, sebelum lanjut, saya ingin memaparkan sedikit mengenai model Discovery Learning. Nah, jadi model Discovery Learning adalah model pembelajaran yang menekankan agar siswa mampu menemukan informasi dan memahami konsep pembelajaran itu secara mandiri berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Namun tidak tanpa bimbingan dan pengawasan oleh guru agar pembelajaran yang mereka dapatkan itu terbukti benar. Nah, tujuan dari model Discovery Learning ini adalah kegiatan belajarnya itu lebih berpusat pada siswa untuk berperan secara aktif, kreatif, dan kritis. Nah, sedangkan guru itu hanya sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar aktif, di mana dalam pembelajaran siswa itu diarahkan untuk mencari data-data ataupun prinsip-prinsip baru melalui pengamatan terhadap percobaan yang telah dilakukan oleh siswa. Nah, sehingga siswa itu dapat menemukan ide atau gagasan mengenai materi yang telah dipelajari. Nah, baik, untuk lebih jelasnya mengenai model Discovery Learning, yuk kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Terima kasih kepada ketua kelas. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, benar. Jadi, materi hari ini itu masih berkaitan ya dengan materi sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan pokok ekonomi. Baik, sebelumnya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, di sini ada yang tahu kegiatan ekonomi itu apa? Saya, Bu. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, benar. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan beragam pekerjaan manusia, dikarenakan setiap manusia itu harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka masyarakat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Oke, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silahkan kalian analisis terlebih dahulu ya. Nah, ada yang tahu ini termasuk kegiatan ekonomi apa? Ya, silakan Reni. Itu termasuk kegiatan ekonomi produksi, Bu.
yaitu petani yang sedang bercocok tanam untuk menghasilkan padi yang kemudian akan menjadi beras yang akan digunakan sebagai makanan kita sehari-hari. Ya, benar sekali jawaban dari Reni ya. Jadi, kegiatan produksi itu kan ada dua, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang dan juga kegiatan yang menghasilkan jasa. Nah, dalam gambar ini termasuk ke dalam kegiatan yang menghasilkan barang, karena kegiatan yang menghasilkan barang itu kan kegiatan yang berupa jenis pekerjaan masyarakat yang dapat menghasilkan atau menciptakan barang. Nah, contohnya seperti pada gambar ini, petani sedang bercocok tanam untuk menghasilkan padi. Lalu untuk gambar yang kedua, ada yang tahu termasuk kegiatan ekonomi apa? Ya, silakan Dita. Itu adalah gambar kegiatan berdagang atau berjual, Bu. Jadi termasuk ke dalam kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Lalu untuk gambar yang terakhir, ada yang tahu ini termasuk ke dalam kegiatan ekonomi apa? Ya, silakan. Itu merupakan kegiatan sedang makan di kafe, Bu. Jadi termasuk ke dalam kegiatan konsumsi. Karena kita menghabiskan barang berupa makanan yang kita pesan dan menggunakan jasa berupa pelayanan yang diberikan oleh pemilik kafe kepada kita. Ya, benar ya yang dikatakan Reni, bahwa gambar ketiga ini adalah termasuk ke dalam kegiatan ekonomi konsumsi, karena terlihat bahwa mereka itu sedang makan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kegiatan konsumsi itu kan kegiatan menggunakan atau menghabiskan suatu barang atau jasa. Nah, kita di sini semua adalah konsumen. Kenapa? Karena kan setiap hari kita pasti mengkonsumsi sesuatu. Baik, dari ketiga gambar yang sudah Ibu tayangkan, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Ya, silakan Dita. Saya izin bertanya, Bu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya mengenai apa sih kaitannya antara kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Terima kasih, Bu. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Nah, di antara kalian, adakah yang ingin menjawab terlebih dahulu? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya untuk saya menanggapi pertanyaan. Jadi di sini menurut saya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu saling berkaitan karena barang dan jasa yang dihasilkan oleh proses produksi akan disalurkan dan dipasarkan dalam proses distribusi untuk kemudian digunakan dalam proses konsumsi. Ya, jadi benar ya. Nah, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena jika salah satu kegiatan itu terhambat, maka kegiatan yang lainnya pun juga akan ikut terhambat. Baik, untuk memahami materi lebih dalam, silahkan kalian membentuk kelompok masing-masing. Kalian buat menjadi 3 kelompok ya. Nah, kalian silahkan menganalisis mengenai kegiatan pokok ekonomi. Nah, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan LKPD yang Ibu berikan ya. Silahkan kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan bersama kelompok kalian. Dengan catatan, silahkan kalian cari sumber referensi yang relevan.
Baik, apakah diskusi sudah selesai? Nah, jika sudah selesai, untuk pembuktian silahkan kalian presentasi terlebih dahulu. Nah, silahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju untuk memaparkan hasil analisisnya bersama dengan kelompoknya. Baik, jadi di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan memaparkan mengenai hasil analisis kelompok kami. Nah, jadi gambar yang pertama ini adalah termasuk kegiatan distribusi. Nah, ini merupakan kegiatan distribusi langsung, yaitu pedagang bakso yang sedang menjual dagangannya langsung kepada konsumen dengan cara berkeliling kampung. Jadi pedagang bakso ini menjual dagangannya secara langsung tanpa melalui perantara. Kemudian yang gambar kedua ini merupakan kegiatan produksi, yaitu peternak yang merawat hewan supaya dapat menghasilkan daging, susu, dan juga telur. Nah, jadi untuk gambar yang ketiga ini termasuk ke dalam kegiatan konsumsi, yaitu manusia mengkonsumsi atau menggunakan motor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sebagai alat transportasi dari rumah ke tempat kerjanya. Mungkin itu saja Ibu hasil analisis dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Jadi, apa yang sudah dibahas dapat disimpulkan bahwa produksi adalah kegiatan menciptakan, menghasilkan, atau menambah nilai guna terhadap suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ya, silakan Dita. Contohnya, petani bercocok tanam untuk menghasilkan padi yang kemudian akan menjadi beras yang digunakan untuk makanan kita sehari-hari. Lalu, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya, kegiatan berdagang atau berjualan. Dan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang atau jasa. Contohnya, kegiatan makan di kafe. Nah, karena kita menghabiskan barang berupa makanan yang kita pesan dan menggunakan jasa berupa pelayanan yang diberikan oleh pemilik kafe kepada kita. Baik, mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya kesimpulan dari Reni. Beri aplaus dulu untuk Reni. Nah, jadi memang benar ya bahwa produksi adalah kegiatan menambah atau menciptakan guna suatu barang. Nah, produksi itu ada dua, produksi jasa dan barang. Nah, kegiatan yang menghasilkan barang adalah kegiatan yang berupa jenis pekerjaan masyarakat yang dapat menghasilkan atau menciptakan barang. Nah, contohnya seperti petani yang sedang bercocok tanam untuk menghasilkan padi, dan juga peternak merawat hewan supaya dapat menghasilkan daging, susu, dan juga telur. Nah, kemudian kegiatan mendistribusikan barang dan jasa itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, contohnya seperti kegiatan berdagang atau berjualan seperti pedagang bakso yang menjual dagangannya langsung kepada konsumen. Lalu selanjutnya, konsumsi adalah kegiatan memakai, menghabiskan atau menggunakan barang atau juga jasa. Nah, contohnya seperti kegiatan makan di kafe seperti yang sudah ada pada gambar tadi, dan juga manusia yang menggunakan motor sebagai alat transportasi.
Baik, untuk selanjutnya, Ibu akan berikan kalian tugas. Silahkan kalian buka halaman 20. Minggu depan kita akan bahas. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, selamat pagi.